Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatannya, mulai dari kesehatan, kekuatan, kesempatan, bahkan nikmat iman dan Islam ya, dan juga keistiqomahan yang sampai pada hari ini masih melekat di dalam diri kita. Alhamdulillah, sholawat dan salam juga tidak lupa kita kirimkan ya untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, saya ucapkan selamat datang di ruang virtual ini dalam agenda rutin kita ya, yaitu kajian pekanan ya. Apa kabarnya ibu-ibu hari ini? Boleh dibuka dulu mute-nya ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, Masya Allah, begitu semangat ya ibu-ibu semua, meskipun dalam kondisi virtual masih tetap menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini kajian kita itu temanya adalah ibu ideologis pencetak generasi terbaik. Nah, untuk mendapat keberkahan, mari kita baca Al-Fatihah dulu secara bersama-sama ya. Tafadhol ala niyati sholihah. Amin, Allahumma amin. Nah, ibu-ibu pernah mendengar atau pernah membaca ya, atau mungkin pernah menonton atau pernah tahu gitu, kekhilafahan yang dipimpin oleh seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dengan kepemimpinannya itu beliau jalankan dengan kejujuran dan keadilan. Ada yang pernah tahu? Iya. Nah, jadi ternyata Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini kejujuran dan keadilannya itu sudah tertanam semenjak kecil, bahkan semenjak belum lahir. Kok bisa? Nah, ya bisa. Jadi si Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah anak dari Asim ya, putra Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, dan Ummu Amarah ya, seorang gadis penjual susu. Nah, masih ingat kisah gadis penjual susu yang jujur? Ya, jadi ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau terkenal dengan belusukannya ya, yang selalu di tengah malam ya, malam hari mengelilingi rumah-rumah rakyatnya, memastikan bahwasanya adakah rakyatnya yang sedang kesusahan atau adakah rakyatnya yang berbuat ketidakadilan atau ketidakjujuran dan lain sebagainya. Dan pada suatu malam itu Khalifah Umar bin Khattab sedang bersandar di sebuah dinding rumah. Bersandar ya. Dari dalam rumah tersebut keluar suara ya, terdengar suara percakapan antara dua orang, percakapan antara ibu dan seorang anak perempuan. Percakapannya itu terdengar oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Khattab. Nah, si ibu gadis itu berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, campur saja susu itu dengan air
Apa yang dijawab oleh anaknya? Wahai ibu, Khalifah Umar melarang untuk mencampur susu dan air. Ibu anak gadis tersebut menjawab apa yang dikatakan oleh anak perempuannya. Wahai anakku, sesungguhnya Khalifah Umar tidak melihatmu, tidak melihat kita, jadi campurkan saja susu itu. Tetapi apa ibu-ibu jawaban dari anak gadis itu, anak gadis penjual susu itu? Tidak ibu, sesungguhnya Khalifah Umar memang tidak melihat kita, tetapi Allah sedang melihat kita. Luar biasa ya ibu-ibu, jawaban seorang gadis penjual susu kepada ibunya. Nah, mendengar percakapan itu, Khalifah Umar terkagum-kagum. Wah, si gadis ini sekalipun ibunya memerintahkan dia untuk mencampur susu dengan air, tetapi dia tidak mau. Karena apa? Karena ketakutannya kepada Allah, bukan hanya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, dari situ Khalifah Umar bin Khattab akhirnya menikahkan si gadis jujur tadi itu, ya, si gadis penjual susu yang jujur tadi itu dengan anaknya Asim. Lalu kemudian lahirlah seorang anak dari mereka, ya, dari Asim dan Ummu Ammarah tadi, gadis penjual susu, Umar bin Abdul Aziz, yang sebagai pemimpin dinasti Umayyah, ya, yang dengan kepemimpinannya dijalankan dengan kejujuran dan keadilan. Nah, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, hikmah yang bisa kita petik ya dari kisah ini adalah ketika kita ingin generasi kita itu menjadi generasi yang baik, generasi yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka itu dimulai dari diri kita sebagai ibunya, sebagai orang tuanya, gitu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, seperti itu. Nah, tentu sebagai seorang ibu ideologis harus memiliki banyak bekal, ya, pemahaman Islam, ya, bersaksiya Islam, kemudian memiliki giroh perjuangan Islam dan lain sebagainya, serta ya sifat-sifat jujur, ya, adil seperti Ummu Ammarah tadi. Baik ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, kisah ini ya adalah kisah yang luar biasa. Dan bagaimana sebenarnya kita sebagai ibu masa kini harus mempersiapkan anak-anak kita nanti. Nah, itu yang akan kita bahas, ya. Nah, alhamdulillah ya. Jadi itu contoh storytelling dengan teknik deep impact, ya. Deep impact teknik kedua dari storytellingnya, teknik-teknik storytelling. Jazakallah coach sudah menyimak, teman-teman juga jazakumullah khairan kasir, ya. Sampai ketemu di video selanjutnya di teknik yang lainnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.